Shalom, apa kabar semua rekan-rekan dimanapun kita berada pada hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kekuatan kesehatan. Teman-teman sekalian, kita akan kembali dalam materi pembahasan mengenai doa. Pada pertemuan kedua ini saya akan membahas kepada kita semua mengapa penting berdoa. Ini adalah salah satu pertanyaan yang perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan dengan dalam-dalam. Mengapa orang percaya, mengapa kita semua berdoa kepada Kristus Yesus. Untuk memulai pembahasan ini, mari semua rekan-rekan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada hari ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mau membahas materi yang sangat penting bagi kehidupan kami tentang doa. Kiranya Tuhan mengajari kami, memberitahukan Tuhan hal-hal yang baru bagi kami, sehingga kami terus menjadi orang-orang yang berdoa dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan sekalian, pada materi ini saya fokus membahas kepada kita pentingnya doa dalam membangun sebuah kehidupan ataupun sebuah pelayanan yang ada dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena doa itu sangat penting, sangat berguna, sangat berharga dalam kehidupan proses yang kita jalani di muka bumi ini. Baik itu kita sebagai pekerja, sebagai pelayan, sebagai hamba, sebagai murid, apapun itu. Hal yang tidak lupa untuk kita kerjakan adalah berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena kita bisa melakukan pekerjaan apapun di muka bumi ini, itu sebuah kekuatan doa. Maka dari itu rekan-rekan sekalian, saya percaya materi-materi yang akan saya sampaikan ini kepada kita sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Nah, kita perlu belajar dari tokoh, ya. Kita perlu belajar dari para pemimpin, para pelopor-pelopor yang ada di dalam Alkitab tentunya. Karena sebenarnya doa ini bukan untuk dibicarakan, bukan untuk diperdebatkan, tapi sebenarnya doa ini adalah untuk dilakukan. Mengapa? Karena doa yang kita bawa, yang kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, itu kita harus landaskan dari iman kita, dari keyakinan kita. Artinya apa? Ketika kita mengharap ataupun meminta, memohon kepada Tuhan, maka iman kita itulah yang seharusnya yang akan memohon meminta. Jadi hidup kita hanya sebagai alat, ya. Mulut kita, kata-kata kita hanya sebagai alat, tapi iman kita kepada Dialah yang akan meyakinkan kita untuk menerima dan mendapatkan apa yang kita mohon itu kepada Dia. Sama seperti kisah-kisah di dalam Alkitab, ya, baik itu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mereka meminta, memohon pimpinan Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam kehidupan mereka. Salah satu contoh yang saya ambil di sini adalah Abraham. Bagaimana Abraham yang disebut sebagai bapa orang percaya karena hidupnya telah terus berdoa, terus melekat, terus terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita melihat sejarah histori kehidupan Abraham, dia itu kalau mau pergi kemana, dia tetap mendirikan mezbah di situ. Dia tetap mendirikan rumah doa di situ. Atau dia memberikan persembahan di situ. Artinya apa? Dia datang memohon dan bersyukur kepada Tuhan.
atas perjalanan kehidupan yang dia lalui, yang dia lewati. Dan perlu kita belajar dari kehidupan seperti itu. Lalu ada tokoh Musa. Ini tokoh Alkitab yang disebut sebagai tokoh iman. Bagaimana mungkin Musa ya berhasil memimpin bangsa, memimpin umat yang sangat besar. Mulai ketika dia kecil sampai dewasa, sampai menjadi orang tua, sampai menjadi pemimpin. Banyak hal yang dia pelajari, banyak hal yang dia gumuli, banyak hal yang dia rindukan, banyak hal yang dia mohon kepada Tuhan. Dari ketidakmampuannya, dari ketidakbisanya melakukan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dia, justru yang dia lakukan adalah memohon dan berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dia bisa mampu mengerjakan, melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada dia. Kenapa sebenarnya kita perlu belajar dari tokoh-tokoh? Karena mereka sudah mengalami terlebih dahulu. Mereka sudah merasakan terlebih dahulu. Dan perlu penting bagi kita sebagai orang percaya untuk belajar dari situ. Ya. Lalu ada Daniel. Daniel adalah pelopor doa di dalam Alkitab. Tugas Daniel yang dia lakukan, yang dia kerjakan setiap saat adalah berdoa. Kita melihat dalam Alkitab bagaimana jam-jam doa Daniel, bagaimana jam-jam persekutuannya kepada Allah. Dia hanya melakukan kegiatan pekerjaan berdoa kepada Allah, sehingga Allah berkenan atas kehidupan Daniel. Dan masih banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab yang mendedikasikan hidupnya, dirinya berdoa kepada Allah. Ya, masih banyak lagi. Sehingga kehidupan mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka menjadi berkenan kepada Allah. Ada salah satu contoh lagi, misalnya seperti Yusuf. Kalau melihat kisah Yusuf, Alkitab mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh tangannya itu Tuhan buat berhasil. Nah, kunci dari keberhasilan apa yang dikerjakan dia, saya percaya bukanlah hal yang lain, tapi itu doa yang dia lakukan, yang dia kerjakan kepada Allah. Jadi rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita perlu memahami dan belajar dari banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sudah duluan mengalami, sudah duluan merasakan apa yang mereka rasakan ketika mereka berdoa kepada Allah. Kemudian di dalam Alkitab kita juga menemukan misalnya seperti Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus sebagai anak Allah yang dia lakukan dalam kehidupan pelayanannya adalah berdoa kepada Tuhan. Itu yang dia kerjakan. Itu yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia sebenarnya tahu, dia sebenarnya paham bahwa dia adalah Allah, dia adalah anak Allah, Raja, Mesias. Tapi kenapa dia masih berdoa? Kenapa masih dia meminta, memohon belas kasihan Bapaknya di surga? Bukankah dia Tuhan, bukankah dia Allah? Nah, dari situlah kita belajar. Yesus sendiri masih mau berdoa, masih mau memohon kepada Tuhan, ya, masih mau meminta belas kasihan Bapa di surga, ya. Lalu siapa lagi? Kita lihat misalnya Rasul Paulus, seorang ilmuwan, tapi dia masih berdoa. Siapa yang tidak kenal dengan Paulus yang sangat jenius, sangat pintar, sangat bijak, tapi dari apa yang dia miliki, dari apa yang dia rasakan dalam kehidupannya, itu tidak cukup. Saya melihat di sini Paulus sangat tahu diri bahwa bukanlah siapa-siapa. Di hadapan Tuhan bukanlah siapa-siapa. Justru dia masih berdoa kepada Tuhan. Lalu ada Rasul Yohanes yang banyak menerima penglihatan, banyak menerima wahyu daripada Tuhan. Tapi dia masih tetap berdoa, dia masih tetap berserah kepada Tuhan,
Sekalipun banyak dia mendapat penglihatan, mendapatkan wahyu yang Tuhan singkapkan kepada dia. Justru dia masih tetap berdoa. Justru dia masih tetap berserah kepada Tuhan. Nah, rekan-rekan sekalian, dari tokoh-tokoh yang sudah saya sampaikan ini, saya mengambil kesimpulan, mereka bukanlah orang-orang biasa, bukanlah orang-orang sembarangan. Justru mereka adalah orang-orang hebat sebenarnya. Ya, ada orang-orang pintar, ada orang-orang yang sangat jenius. Justru mereka yang mereka lakukan adalah terus berdoa kepada Tuhan. Terus berdoa dan memohon kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat masa sekarang ini, masa kini, siapa sebenarnya pelopor doa? Ya, siapa? Yaitu hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, murid Tuhan, milik Tuhan. Dan saya percaya kita semua adalah hamba Tuhan. Kita semua pelayan Tuhan, kita semua murid Tuhan. Kita semua milik Tuhan karena kita telah ditebus, telah dibeli dengan darahnya yang mahal. Oleh sebab itu kita bagian Allah, kita milik Allah. Dan kitalah yang disebut dengan pelopor doa itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi bagian dari pelopor itu? Atau hanya kita sebatas yang biasa saja, tidak melakukan, tidak merasakan, dan tidak mau tahu tentang itu? Jadi rekan-rekan, perlu kita menyadari, perlu kita ketahui bahwa hidup kita ini adalah kepunyaan Allah, murid Tuhan, para pelayan, para hamba Tuhan. Maka dari itu jadilah pelopor doa. Jadilah pendoa bagi pelayanan kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bagi orang lain. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, sekarang rekan-rekan, kita melihat pentingnya doa. Kenapa? Karena ketika Yesus dan murid-murid bersama-sama di dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan, karena murid-murid sangat tahu betul, sangat memahami betul bahwa doa itu sangat penting. Sehingga mereka meminta kepada Yesus untuk diajarkan bagaimana berdoa kepada Bapa. Artinya apa? Murid-murid meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengajari mereka berdoa kepada Bapa. Saya melihat di sini ini penting. Kalau seandainya doa itu tidak penting, maka murid-murid Yesus Kristus itu tidak akan meminta kepada Bapa untuk diajarkan kepada mereka bagaimana berdoa yang sesungguhnya. Bagaimana membangun hubungan, bagaimana bersekutu kepada Allah, kepada Bapa di surga. Jadi doa sangat penting. Murid-murid tidak meminta segudang permintaan yang memuaskan keinginan mereka. Sekalipun mereka tahu, sekalipun mereka punya hak untuk meminta kepada Yesus atau kepada Bapa, keinginan mereka, kerinduan mereka. Justru yang mereka minta adalah, tolonglah Tuhan, ajarlah kami. Beritahukan kepada kami cara berdoa, cara bersekutu kepada Tuhan. Nah, ini yang murid-murid minta. Ini yang mereka mohon kepada Tuhan Yesus sendiri. Ya, ini sangat-sangat sederhana sekali. Sangat-sangat simpel. Hendaknya kita pun datang kepada Kristus dengan maksud yang mulia. Ya, jadi artinya ketika kita datang berdoa bersekutu kepada Tuhan, hendaklah kita datang dengan tujuan, dengan maksud yang mulia. Ya, menyenangkan hati Tuhan tentunya. Nah, inilah pentingnya doa. Ya, murid-murid saja meminta supaya mereka diajarin berdoa. Saya percaya kita semua rekan-rekan lebih daripada itu. Ya, mungkin kita sudah tahu, sudah memahami cara berdoa. Tapi bukan itu yang harus kita tekankan di sini. Ya, justru yang ditekankan di sini adalah bagaimana kita memahami pentingnya doa itu dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan yang
perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Mengapa berdoa itu penting? Saya tidak tahu bagaimana jam doa saudara. Saya tidak tahu bagaimana doa pelayanan saudara. Saya tidak tahu bagaimana doa pribadi kita, doa bersama, doa kelompok, doa rumah tangga, dan lain sebagainya. Nanti di sesi-sesi berikutnya saya akan membahas tentang macam-macam doa ya. Hari ini di sesi yang kedua ini kita fokus mengapa berdoa itu penting. Ya. Tadi doa penting, ya sangat penting sekali. Nah, di dalam Alkitab tentunya kita perlu belajar. Jadi saya akan menjelaskan ini sumbernya tentu jelas yaitu dari Alkitab sendiri. Jadi saya tidak akan membahas, saya tidak akan berbicara di luar daripada kemampuan saya. Saya akan bicara, saya akan jelaskan kepada kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, ada banyak alasan. Ya, ada banyak alasan, ada banyak jawaban yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan mengapa berdoa itu penting. Ya. Yang pertama, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah doa membuat kita intim dengan Bapa. Sekali lagi, doa membuat kita intim dengan Bapa. Apa yang dikatakan oleh Lukas pasal 11 ayat 2? Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Ya, artinya apa? Ketika kita berdoa kepada Bapa, ketika kita berdoa kepada pribadinya, ini menggambarkan sebuah hubungan antara ya anak dengan Bapa. Kata Bapa menunjukkan jalinan yang intim, suatu hubungan yang erat dan spesial. Jadi ketika kita berdoa, maka kita sedang intim dengan Bapa kita. Sedang bergaul dengan Bapa kita. Sedang akrab dengan Bapa kita. Itulah doa itu penting. Jadi orang yang berdoa kepada Bapa, ia sedang membangun hubungan. Ya. Seperti seorang anak rindu kedatangan ayah, rindu kedatangan bapaknya. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak mengerti rahasia ilahi dan tidak pernah memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Artinya apa? Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita mengerti rahasia ilahi. Ya, rahasia ilahi maksudnya adalah rahasia-rahasia yang belum kita ketahui, yang belum kita pahami. Dan kapan itu disingkapkan bagi kita? Kapan itu dibukakan bagi kita? Yaitu ketika kita sedang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak mengerti isi hati Tuhan. Tidak mengerti isi hati Bapa. Bagaimana anak bisa mengerti isi hati orang tua ataupun ayahnya ataupun bapaknya kalau dia tidak intim, kalau dia tidak dekat, kalau dia tidak membangun hubungan. Ya. Jadi saudara, rekan-rekan yang ada dimanapun kita berada, mari kita bangun hubungan ya yang intim dengan Tuhan supaya kita boleh mengerti, memahami isi hatinya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, hanya dengan doa kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Hanya dengan hubungan yang intim dengan Bapa kita bisa mengerti ya rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah doa itu penting dalam kehidupan kita. Ini alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua, doa merupakan pekerjaan utama di bumi ini. Mengapa berdoa itu penting? Karena doa itu adalah pekerjaan utama di bumi ini. Ada banyak hal yang perlu kita persiapkan. Ada banyak hal yang perlu kita kerjakan di bumi ini. Bekerja ya.
mencari makan, mencari minum, itu adalah pekerjaan. Ya, tapi ada pekerjaan yang paling utama, ada pekerjaan yang paling penting, ada pekerjaan yang paling istimewa ataupun yang paling spesial, yaitu berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena doa adalah sesuatu yang menggairahkan, ya, menggairahkan roh kita, menggairahkan semangat kita, menggairahkan antusiasnya kita untuk melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi ketika kita bekerja dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, maka awalilah dengan pekerjaan yang paling penting, yang paling utama, yaitu berdoa. Artinya apa? Kita akan menyerahkan pekerjaan-pekerjaan kita itu ke dalam tangan Tuhan. Sehingga pekerjaan kita kerjakan itu akan mendatangkan kebaikan, keberhasilan, kemenangan dalam kehidupan kita. Jadi orang Kristen yang tidak memiliki kehidupan doa adalah orang Kristen yang tidak dapat bertahan dalam hadirat Allah yang sesungguhnya. Ya, sekali lagi, orang Kristen yang tidak memiliki kehidupan doa adalah orang Kristen yang tidak dapat bertahan dalam hadirat Allah yang sesungguhnya. Maka dari itu rekan-rekan sekalian, mari bangun hubungan kehidupan doa kita. Sehingga kita bertahan dalam hadirat Allah. Sehingga kita bertahan dalam rencana Allah. Kita bertahan dalam, ya, pengawasan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini alasan yang kedua. Kemudian apalagi? Yaitu doa mengubah arah hidup kita. Ya. Dengan berdoa kepada Tuhan maka kita akan diubahkan. Arah kehidupan kita akan diubah dari yang tidak baik menjadi baik. Ya. Arah hidup kita diubahkan oleh Yesus Kristus ketika kita berdoa. Ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab. Ketika mereka berdoa, maka ada sesuatu keajaiban, ada sesuatu mujizat yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ya, orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak mengerti arah dan visi kehidupannya. Jadi ketika kita berdoa, maka visi kehidupan kita akan jelas, akan dibukakan, ya, akan kita mengerti, akan kita pahami. Kenapa? Karena itulah sebuah kekuatan doa dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengerti, kita tidak akan memahami visi kehidupan kita, rencana kehidupan kita ke depan, kalau kita tidak ada doa kepada Allah. Ya, jelas ya, doa itu akan mengubah arah hidup kita. Ini alasan yang ketiga. Berikutnya adalah doa mendatangkan berkat-berkat Allah atau keperluan atau kebutuhan kita. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ya, Alkitab mengajarkan bahwa segala berkat diciptakan oleh Allah dan datangnya dari Allah. Ini berarti tidak bertemu dengan Allah dalam doa, berarti kita tidak beroleh berkat. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena dalam Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kita tidak meminta dan tidak memohon berkat itu dari sang sumbernya, maka kita akan tidak terima. Jadi doa itu akan mendatangkan, akan menghadirkan berkat itu dalam kehidupan kita. Ya, makanya ini penting sekali untuk kita bangun kehidupan doa. Selanjutnya, doa merupakan ajang pemberesan kita dengan Allah. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang memiliki kehidupan yang beres dengan Allah dan sesama, dan tidak pernah dipakai Allah secara maksimal. Jadi doa itu mampu membereskan hidup kita. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, maka kita memohon kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan Allah akan mengabulkannya kepada kita.
Allah akan mendengarkannya dan akan menghapuskan dosa pelanggaran kita. Hanya dengan apa? Hanya dengan doa kita. Ya, hanya dengan doa kita. Ya, maka rekan-rekan sekalian, kehidupan kita bisa beres, kehidupan kita bisa bersih hanya dengan apa? Hanya dengan berdoa kepada Allah. Ya, inilah pentingnya doa dalam kehidupan kita. Yang keenam, doa dapat mempertajam kepekaan rohani. Sekali lagi, doa dapat mempertajam kepekaan rohani. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh dalam kerohanian. Tidak memiliki kepekaan, sulit membedakan suara Allah, mana pencobaan, mana berkat. Nah ini jawab. Jadi itulah karya, itulah kekuatan doa itu. Akan memberikan kita kepekaan terhadap rohani. Yang mana dari Allah, yang mana dari iblis. Yang mana dari manusia. Yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Jadi ketika kita berdoa, maka kepekaan kita akan dipertajam. Sehingga kita bisa membedakan ini yang dari Allah, ini yang dari iblis, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Hanya dengan apa? Hanya dengan doa. Ya, hanya dengan doa. Selanjutnya yang ketujuh, doa membuat rohani hidup dan bertumbuh. Ya, rohani kita, spiritual kita, iman kita, ibadah kita bisa hidup, bisa bertumbuh ketika kita berdoa kepada Allah. Jadi orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang mati rohaninya. Mati dalam pengertian tidak mengerti dan tidak melihat karya-karya Allah dalam kehidupannya. Bagaimana dia bisa merasakan, bagaimana dia bisa mengalami hal-hal rohani dalam hidupnya kalaupun dia tidak berdoa. Artinya dia sedang mengalami kekeringan. Dia sedang mengalami ya masa-masa yang tidak ada pengharapan dalam kehidupannya. Jadi itulah pentingnya doa. Akan membuat rohani kita ini hidup dan bertumbuh, bergairah, menyala-nyala. Karena doa tadi. Yang kedelapan, doa membuat kekristenan menjadi normal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kekristenan kita menjadi normal. Ya, kalau kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Mungkin kita selamat ini merasa bahwa kita tidak perlu, kita tidak butuh Tuhan dalam hidup kita. Ya, mungkin dalam kehidupan perjalanan kita mengatakan saya tidak butuh Tuhan, saya tidak butuh firman, saya tidak butuh ibadah, saya tidak butuh doa. Ya, saya percaya kekristenan kita menjadi tidak normal. Tetapi ketika kita berdoa, bersekutu, memohon kepada Tuhan, maka kekristenan kita menjadi normal. Karena kenapa? Ada karya tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang sombong. Sehingga kita tidak menjadi Kristen yang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu bersyukur. Itulah pentingnya doa dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak normal. Ya. Hatinya tidak normal, perkataannya tidak normal, pikirannya tidak normal, ya. Kehidupannya pun tidak normal. Jadi rekan-rekan sekalian, dengan berdoa kepada Tuhan, maka kekristenan kita menjadi normal. Ya, hidup kita normal, ya. Pikiran kita, jiwa kita, tubuh kita, semuanya normal. Itulah pekerjaan doa itu dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah doa dapat menurunkan lawatan Allah. Ya, orang Kristen atau orang percaya yang tidak berdoa adalah orang yang kering dan gersang, tidak pernah merasakan lawatan Allah.
tidak pernah merasakan sukacita, tidak pernah merasakan damai sejahtera dalam kehidupannya. Yang dia rasakan adalah kekeringan, yang dia rasakan adalah kepahitan, yang dia rasakan adalah penderitaan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tidak pernah berdoa. Jadi doa penting dalam hidup kita, karena dengan doa itu akan menurunkan ada lawatan-lawatan Allah yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka dari itu jangan biarkan hidupmu mengalami kekeringan, jangan biarkan hidupmu mengalami gersang, ya. Tapi biarlah hidupmu mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami kebahagiaan, ketentraman dari apa? Dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya adalah doa adalah jalan untuk menerima Roh Kudus dan karunia-karunia. Dengan memohon dan meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ya rohnya, kekuatannya, karunia-Nya ya dalam kehidupan kita. Sehingga kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang melayani, yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak memiliki pengurapan khusus dan karunia-karunia rohani. Ya, jadi dalam pelayanan kita penting sekali untuk kita berdoa, ya. Karena dengan doa itu maka kita akan menerima ya kuasa-kuasa untuk kita bekerja di ladangnya Tuhan. Itulah pentingnya doa dalam kehidupan kita. Selanjutnya rekan-rekan adalah doa mengubah karakter kita. Ya, doa mengubah karakter, sifat kita, berlakunya kita, tingkah lakunya kita akan diubahkan oleh apa? Oleh sebuah kekuatan doa. Jadi orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang sombong, ya. Sombong karena tidak butuh Tuhan dalam hidupnya. Orang sombong yang paling sombong di antara orang sombong adalah orang Kristen yang merasa tidak memerlukan pimpinan, tidak memerlukan pertolongan, tidak memerlukan perlindungan, tidak memerlukan jamahan Tuhan. Itulah orang Kristen yang paling sombong di dunia ini. Merasa tidak ditolong, merasa tidak perlu orang lain, merasa tidak perlu bantuan lain, bahkan merasa tidak perlu bantuan Tuhan dalam hidupnya. Maka dari itu saudara-saudara, rekan-rekan, dengan doa itu maka karakter kita diubahkan sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang butuh Tuhan, yang memerlukan Tuhan, yang memerlukan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kemudian yang ke-12, doa menjadikan kekristenan yang berhasil. Ya, sekali lagi doa menjadikan kekristenan yang berhasil. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang pasti gagal dan kecewa. Ya, kenapa? Karena tidak pernah merasa ada gairah, ada ketenangan dalam kehidupannya. Yang dia rasakan adalah kecewa, kegagalan, kepahitan, ya, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, maka kekristenan kita menjadi berhasil. Berhasil dalam pengertian kita mengalami banyak mujizat Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan kekristenan yang berhasil. Ya, berhasil karena ada doa-doa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Yang ke-13 adalah doa merupakan senjata rohani. Ya, senjata yang paling lengkap, yang paling tajam dalam kehidupan kita adalah doa. Ya, itu senjata satu-satunya kita orang percaya. Orang yang tidak berdoa adalah orang
Kristen yang berperang tanpa memiliki perlengkapan bersenjata. Karena kita ini adalah sedang melawan ya musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah tidak kelihatan. Musuh kita adalah roh. Maka dari itu kita perlu siapkan senjata kita supaya kita tidak boleh kalah dengan musuh-musuh kita. Penghulu-penghulu kita. Itu musuh kita dan kita harus lawan ya dengan apa? Dengan kekuatan doa. Ya. Dengan doa kita akan menerima kemenangan demi kemenangan terhadap musuh, terhadap penghulu, terhadap iblis, terhadap setan itu dalam kehidupan kita. Itu kekuatan kita, ya. Lalu yang ke-14 adalah doa menjangkau rahasia-rahasia ilahi. Ya, dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Jadi rekan-rekan sekalian, ada banyak rahasia-rahasia ilahi, rahasia-rahasia Allah yang masih belum terbuka, yang masih belum tersingkapkan dalam hidup kita. Ya. Masih banyak. Tetapi saya percaya ketika kita berdoa, maka kita bisa membuka itu. Kita bisa menjangkau itu, kita bisa meraih itu, kita bisa mendapatkan rahasia ilahi itu. Hanya dengan apa? Hanya dengan doa. Itulah pentingnya doa itu. Ya. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak mengerti rencana, rahasia, dan kehendak Allah dalam kehidupannya, dalam keluarganya, maupun dalam gerejanya. Jadi kita bisa mengerti rencana Allah, rahasia Allah, keinginan Allah dalam kehidupan kita ketika kita berdoa kepadanya. Jadi itulah pentingnya doa. Kemudian yang ke-15, doa dapat mengatasi ketidakmungkinan. Ya, ada banyak hal yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita ini. Dan kita tidak mampu mengerjakannya itu. Tidak mampu mengatasi. Mungkin kita banyak mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami problema dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mampu mengatasi itu. Kita tidak mungkin mengatasi ataupun menyelesaikan itu. Tidak akan mungkin. Ya. Tetapi saya percaya dengan doa kepada Allah, dengan seruan kita kepada Allah, maka masalah, tantangan, tembok itu yang kita hadapi itu akan kita atasi, akan kita selesaikan hanya dengan doa kepada Dia. Hanya dengan apa? Doa kepada Dia. Apa sekarang yang kita tidak atasi, yang kita tidak selesaikan? Ya, saya percaya itu akan kita selesaikan dengan doa-doa kita. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang putus asa. Karena hanya dengan doa kita dapat mengatasi ketidakmungkinan. Ini kuncinya. Ya, ini kuncinya. Dan sama juga seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ketika mereka diperhadapkan dengan tembok yang sangat tebal, yang sangat tinggi, kelihatan secara mata rohani tidak mungkin ditembus, tidak mungkin dirobohkan, tidak mungkin diruntuhkan. Tapi dengan doa kepada Allah, maka itu bisa akan kita atasi. Luar biasa bukan? Sangat luar biasa. Yang ke-16 adalah doa merupakan ukuran keantusiasan jemaat. Sekali lagi, doa merupakan ukuran keantusiasan jemaat. Jadi orang Kristen tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak memiliki api yang menyala-nyala. Wow, luar biasa. Semangat kita, gairah kita, sukacita kita akan menyala kalau kita berdoa kepada Allah. Ya.
sukacita, roh yang menyala-nyala akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita berdoa kepada Allah. Ya. Kalau kita rindu itu terjadi, kalau kita itu ingin kita alami dalam hidup kita, maka mulailah membangun hidup doa. Maka mulailah membangun persekutuan kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sangat antusias. Ya, antusias untuk melayani Tuhan, antusias untuk beribadah, antusias untuk melakukan firman Tuhan, antusias untuk melakukan amanat agung dan perintah agung. Ini kekuatan kita. Ya, ini senjata kita. Dan itulah pentingnya doa dalam hidup kita. Itu alasannya. Lalu yang ke-17. Doa dapat membuat kita bertahan menghadapi pergumulan hidup. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, hidup kita ini tidak lepas dari pergumulan-pergumulan yang terus ada. Kenapa? Karena kita ini masih di bumi. Ya. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan itu kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang bergantung dan berserah dan berdoa kepada Dia. Itu alasannya kenapa Tuhan izinkan itu kepada kita. Dan kita bisa bertahan ya terhadap pergumulan, terhadap masalah itu hanya dengan doa. Ya. Hanya dengan doa. Jadi orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang akan mengalami stres dalam hidupnya. Mengalami tekanan dalam hidupnya. Ya. Mengalami depresi dalam kehidupannya. Karena apa? Merasa tidak mampu ya mengatasi masalahnya, merasa tidak mampu, tidak menyelesaikan masalahnya, tidak mampu menghadapi, ini berat. Yang ada adalah sungut-sungut, yang ada adalah kecewa, yang ada adalah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan sendiri. Itu tidak boleh. Ya, tetapi dengan doa kepada Allah, maka kita bisa bertahan. Ya, apapun goncangan dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, samping, kiri, kanan, depan, belakang, teruslah bertahan dengan doa-doa kita. Amin. Dengan doa-doa kita. Selanjutnya yang ke-18, doa dapat mengubah nasib bangsa. Dan ini penting juga. Ya, sama seperti Esther ketika dia berdoa, ada sesuatu keajaiban yang terjadi, ya. Dengan doa maka bangsa akan berubah menjadi lebih baik. Daerah kita, lingkungan kita, keadaan kita akan berubah hanya dengan doa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Itu pentingnya doa. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak berguna bagi bangsa dan negara. Ya. Jadi kita ini adalah orang-orang Kristen yang berguna bagi bangsa. Jadi bangsa kita ini, negara kita ini butuh doa-doa kita. Butuh ya doa-doa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Dan dengan doa-doa kita itu maka akan terjadi perubahan demi perubahan di bangsa kita ini. Sehingga menjadi apa? Menjadi lebih baik lagi. Sehingga menjadi lebih ya menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Yang ke-19, doa dapat memaksimalkan kuasa rohani yang kita miliki. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam kehidupan kita ini ada banyak karunia-karunia yang Tuhan sediakan buat kita. Ya.
ada banyak talenta-talenta, ada banyak bakat-bakat yang ada ya dalam hidup kita. Ada karisma yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita bisa memaksimalkan itu. Bisa kita menggunakan itu. Bisa kita memakai itu ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka karunia kita maksimalkan untuk melayani Tuhan. Kita maksimalkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu pentingnya doa bagi kehidupan kita. Itu pentingnya doa bagi pelayanan kita. Jadi sekarang ini pelayanan kita butuh ya talenta, butuh karunia. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Orang Kristen tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak maksimal dalam pelayanan. Ya. Jadi saya tidak mengajari kita banyak hal tentang ini. Tapi intinya adalah kalau kita mau dipakai Tuhan secara maksimal, ya, maka berdoalah kepada Dia. Kalau Tuhan memakai pelayanan kita lebih maksimal lagi, maka berdoalah kepada Dia. Itu kuncinya. Itu kunci satu-satunya, ya. Itu kunci satu-satunya. Kalau kita mau dipakai Tuhan dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, maka kita menjadi berdoa. Itu pentingnya doa dalam kehidupan kita. Yang ke-20, rekan-rekan sekalian, kita perhatikan. Doa dapat membentuk disiplin rohani. Ya, disiplin rohani. Sama seperti Daniel, dia sangat disiplin dalam rohani. Ya, dia sangat disiplin. Kenapa sebenarnya bisa terjadi seperti itu? Karena itu dengan doa. Ya. Karena doa kepada Allah. Maka rohaninya, imannya, spiritualitasnya bisa terbentuk menjadi disiplin, menjadi teratur. Ya. Setiap hari dia berdoa ini, berdoa itu, ya pokok-pokok doanya dia akan doakan. Kenapa? Karena sudah ada kedisiplinan rohani yang terjadi dalam kehidupannya. Ya. Ketika makan aja dia berdoa. Ketika dia bekerja pun dia berdoa. Karena kenapa? Sudah terbentuk dengan doa-doanya kepada Allah. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak memiliki disiplin dalam kehidupannya. Ya. Disiplin melayani Tuhan. Disiplin dalam pekerjaan Tuhan itu sangat penting. Ya, banyak sekarang kita temukan hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan tidak disiplin rohani. Ya, kenapa? Karena kehidupannya tidak berdoa. Dia merasa saya ini punya skill, punya talenta, punya kemampuan. Jadi saya tidak perlu, saya tidak butuh, saya tidak mau ikut ini, itu, dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia merasa dirinya paling dibutuhkan, paling dipakai dalam pelayanan itu. Hati-hati dengan itu saudara-saudara. Jadi rohani kita ya akan terbentuk ya menjadi lebih baik kalau kita terus berdoa kepada Tuhan. Yang 21 ya. Ini alasan yang ke-21 mengapa berdoa itu penting. Karena doa dapat menentukan arah pelayanan secara jelas. Ya. Sekali lagi, doa dapat menentukan arah pelayanan secara jelas. Ada banyak pelayanan yang kita lakukan. Ya, ada banyak pelayanan yang kita kerjakan. Pertanyaannya sudah jelas belum itu pelayanan yang kita kerjakan? Artinya apa? Apakah itu sudah menjadi standarnya Allah? Apakah itu sudah sesuai dengan rencana dan keinginan Allah? Jadi supaya kita tidak salah ataupun tidak salah arah pelayanan kita, maka kita perlu berdoa. Pengerja perlu berdoa. Ya, jemaat perlu berdoa. Para pekerja pelayan hamba Tuhan perlu berdoa supaya pelayanan kita itu jelas arahnya kemana. Ya, jelas statusnya apa.
Ini yang Tuhan mau. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak terarah dalam pelayanannya, tidak terarah, tidak terfokus. Kenapa? Tidak berdoa, ya. Jadi kalau mau pelayanan kita lebih jelas, terarah, maka harus ada kegiatan doa. Yang ke-22, ini yang terakhir saudara-saudara, ya. Alasan bagi kita untuk berdoa. Doa selalu menghasilkan jawaban, ya. Ini alasannya. Doa selalu menghasilkan jawaban, ya. Orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak menghasilkan jawaban. Jadi ketika kita memohon dan meminta kepada Tuhan dengan doa-doa kita, maka ya ada jawaban-jawaban yang Tuhan pasti berikan, ya. Seperti di sesi yang pertama saya sudah jelaskan esensi doa, bahwa hasil doa itu urusan Tuhan, ya. Dijawab itu urusan Tuhan, tidak dijawab itu urusan Tuhan juga. Tapi dengan iman kita, dengan keyakinan kita bahwa hasil dari doa-doa kita sudah ada di tangan kita, ya, sudah ada di genggaman kita. Sekarang kita harus memahami bahwa doa itu menghasilkan jawaban dalam kehidupan kita. Jadi kalau rekan-rekan, sahabat-sahabat tidak berdoa kepada Tuhan, maka tidak ada jawaban, ya. Tidak ada jawaban ataupun tidak ada hasil. Nah, inilah mengapa berdoa itu penting. Ini alasannya. Sangat banyak, ada 22 alasan yang saya sudah bagikan kepada rekan-rekan sekalian, ya, mengapa berdoa itu penting, ya. Mengapa berdoa itu penting? Ada 22 alasan. Ini sangat penting sekali, ya. Jadi rekan-rekan jangan ragu lagi untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan ragu lagi, jangan bimbang untuk tidak berdoa kepada Tuhan, ya. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar pasti Tuhan akan singkapkan kepada kita kalau kita berdoa kepada Dia. Nah, sekarang saya akan simpulkan kepada kita semua, ya. Ini kesimpulannya. Jadi dari materi yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini ada 3 kesimpulan yang saya sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah orang Kristen tidak mampu mengubah apa-apa. Sekali lagi, orang Kristen atau orang percaya tidak mampu mengubah apa-apa. Tetapi doa mampu mengubah segalanya. Oke? Kita tidak bisa mampu mengubah apa-apa. Kita tidak bisa mampu mengubah keluarga kita. Kita tidak bisa mampu mengubah hidup kita sendiri pun tidak mampu. Tetapi dengan doa, maka akan diubahkan oleh doa itu sendiri, ya. Yang kedua, pekerjaan yang paling berhasil di bumi ini adalah berdoa. Karena dengannya berdoa, orang percaya mendapat kepastian yang jelas. Ya, sekali lagi, pekerjaan yang paling berhasil di bumi adalah berdoa. Karena dengannya berdoa, orang percaya mendapat kepastian yang jelas. Luar biasa sekali, ya. Pekerjaan yang paling berhasil, paling sukses, paling meyakinkan yang kita lakukan adalah hanya dengan doa. Karena ada jawaban-jawaban yang pasti. Misalnya ketika kita mau minta ini, maka jawabannya Tuhan kasih itu. Ya, tidak lari dari situ. Dan yang ketiga adalah doa adalah senjata satu-satunya dalam menjalani proses kehidupan di bumi. Ya, senjata kita adalah doa. Kita bisa melewati masa-masa sulit, melewati masa-masa kering, melewati masa-masa pergumulan hanya dengan doa. Itulah pentingnya doa dalam hidup kita. Ya, itu pentingnya doa dalam kehidupan kita. Jadi rekan-rekan sekalian yang mendengar video ini, saya percaya kita menjadi orang-orang percaya yang terus berdoa kepada Tuhan, ya. Menjadi orang-orang Kristen yang terus berdoa, berseru, memohon
dan mengemis kepada Tuhan. Dia adalah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Dia adalah satu-satunya jawaban pengharapan dalam kehidupan kita. Ini yang saya sampaikan, semoga ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan di video yang ketiga nanti kita akan bahas tentang macam-macam doa. Semoga kita semua menjadi para pendoa, menjadi orang-orang Kristen yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pelayanan kita, pekerjaan kita menjadi berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati.